Mas Alfian, Mas. Mas, udah Mas. Udah Mas. Ini kenapa Mas? Assalamualaikum sahabat spiritual yang berbahagia. Pemuda yang marah-marah ini adalah Mas Alfian, seorang pemuda mabuk yang dituduh menghamili perempuan putri Ustadz Hanafi. Dia bersumpah tidak melakukan perbuatan bejat tersebut. Dia kemudian ingin menghajar Ustadz Hanafi yang terus berusaha memojokkannya. Lalu apakah yang kemudian dilakukan Gus Nur Samsun? Mengetahui hal yang terjadi di hadapannya itu, silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi Gus Nur Samsun dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihum satun udfi biha harol wabail hatimah al-Mustafa wal-Murtadha wabanahuma wa Fatimah. Lihum satun udfi biha harol wabail hatimah al-Mustafa wal-Murtadha wabanahuma wa Fatimah. Gini loh Pak, saya rasa kayaknya Mas Alfian nggak melakukan deh. Tidak mungkin. Tidak mungkin, Gus. Saya tidak punya keprasangkaan yang lain-lain karena sekarang sudah membuktikan dan tahu sendiri dari cerita per cerita dan dari pengakuannya dia pulang membawa anak saya keluar. Kalau bukan Al terus siapa, Gus? Wulan ini selama ini belum pernah ada laki-laki lain yang gede dengan Wulan. Dan saya tahu sendiri Wulan itu belum pernah pacaran dengan laki-laki yang lain kecuali dengan si Al. Lantas saya mau menduduh siapa, Gus? Menuduh cutek saja Pak, itu Pak. Sahabat yang berbahagia, video ini adalah ketika Gus Nur Samsun berusaha menolong seorang ustadz yang akan dihajar oleh pemuda yang mabuk karena marah. Hal tersebut terjadi ketika Gus Nur Samsun datang ke rumah Ustadz Hanafi, yang tujuannya adalah untuk membongkar dan mencari tahu orang yang telah menghamili anak tiri Ustadz Hanafi yang bernama Wulan. Kisah tersebut bermula dari cerita Bu Mus, istri Ustadz Hanafi yang datang kepada Gus Nur Samsun. Ibu Mus bercerita bahwa saat ini Wulan putrinya telah hamil lebih dari 2 bulan. Namun yang menjadi masalah, Wulan belum menikah dan tidak ada pria yang mengakui perbuatannya. Sedangkan si Wulan putrinya juga tidak bersedia menunjukkan siapakah sang pria yang telah menghamili dirinya. Ibu Mus sangat merasa bingung dengan kondisi yang dia dan keluarganya alami. Dan karena sebab yang demikian itu, Ibu Mus datang dan ingin meminta bantuan kepada Gus Nur Samsun. Perempuan tersebut berharap, dengan keilmuannya yang dimiliki, Gus Nur Samsun bisa membantu menyelesaikan masalahnya. Maka datanglah Gus Nur Samsun ke rumah Ibu Mus. Dan Gus Nur Samsun kemudian bertemu dengan Wulan dan Ustadz Hanafi. Gus Nur Samsun pun mencoba bertanya kepada Wulan, siapakah sebenarnya sang pria yang telah meniduri dan menghamili dirinya. Akan tetapi Wulan tetap diam 1000 bahasa. Dia hanya menangis dan tak bersedia mengucapkan sepatah kata. Di saat itulah Ustadz Hanafi kemudian menuduh Mas Alfian, seorang pemuda yang selama ini menjadi kekasih Wulan. Namun ketika keluarga Wulan dan Mas Alfian dipertemukan, Mas Alfian dengan tegas berkata bahwa benar dia adalah kekasih Wulan. Namun dia bersumpah bahwa dia sekalipun tidak pernah menidurinya. Misteri itu pun kembali belum bisa terungkap.
Bahkan Mas Alfian menjadi murka dengan Ustadz Hanafi, karena sang Ustadz terus saja menuduh dirinya. Mas Alfian kembali bertambah murka, ketika kemudian mendapati kondisi orang tuanya. Karena sejak ada masalah dirinya dengan Wulan, orang tuanya sakit dengan tiba-tiba. Sehingga Mas Alfian menuduh, sebab itu semua adalah karena ulah Ustadz Hanafi dan keluarganya. Gusnur Samsun pun terus mencoba untuk mencari solusi. Dan sebab itu pula di malam itu, Gusnur Samsun kembali ke rumah Ustadz Hanafi. Gusnur Samsun mencoba untuk kembali merayu Wulan, agar mengatakan siapakah orang yang sebenarnya telah menghamili dirinya. Karena hanya kejujuran Wulan yang akan bisa untuk menyelesaikan akar masalahnya. Saya tidak mau menuduh Mas Al dan saya tidak mau menuduh Mbak Wulan. Dikala Mas Al itu sibuk kerja di Surabaya, kan Bapak nggak tahu, Ibu nggak tahu kalau Mbak Wulan itu keluar sama laki-laki lain, punya selingkuhan kayak atau apa, bukan menuduh ya, tapi barangkali itu hal itu bisa terjadi loh Pak. Tidak, pengawasan saya terhadap Wulan itu ketat. Sedangkan si Al itu walaupun kerja di Surabaya, dia itu setiap minggunya pulang, datang ke sini dan mengajak Wulan itu keluar, entah keluarnya kemana, orang tua tidak mengenal. Tahu-tahu kok janjian seperti ini, siapa lagi? Bapak tahu nggak? Setelah siang tadi Mas Alfian datang ke sini sama ibunya, ya, sama ibunya. Sekarang ibunya sakit, bapaknya sakit, ibunya sakit, bapaknya bahkan untuk berjalan pun terpatah-patah, pakai tongkat. Ibunya sakit, berbaring saja, makan nggak bisa, pucat mukanya. Nah, terus iya Mbak, sakit Mbak. Saya hanya membantu, saya hanya kesini hanya menginformasikan saja bahwa bagi saya, menurut saya, Mas Alfian kayaknya tidak melakukan itu. Dan lebih baik Mbak Wulan terbuka saja lah. Sekarang terbuka saja. Sebenarnya siapa yang melakukan? Apa sampean selingkuh? Nah, itu loh, Nduk. Apa sampean selingkuh atau sampean itu memang demenan sama cowok lain? Kamu harus ngomong. Coba jawab, Wulan. Jawab. Kamu harus ngomong. Siapa yang melakukan itu sebenarnya? Sekarang bapaknya Al sama ibunya sudah sakit. Dan tadi waktu saya datang ke rumahnya Mas Al siang tadi itu, saya sampai mau dipukul saya. Dan bahkan saya mau dipanggilkan polisi. Nah, sampai segitunya anak itu kebrutalannya sampai kelewat batas. Ya saya nggak ngerti itu brutal atau tidak. Apa hubungannya dengan itu, dengan penjenengan itu Gus? Saya nggak ngerti lah. Dan coba Mbak Wulan, tolonglah, bukalah sekarang saja, jujurlah. Nah, sebenarnya siapa yang melakukan semua ini? Siapa yang tidur sama sampean? Siapa yang menghamili jenengan? Gitu loh. Kunci semua ini ada di kamu. Kasihan bayinya ini kalau seperti ini terus, mumpung masih usia 2 bulan. Ya, coba benar apa yang dikatakan Gus. Jawaban Wulan. Aku masih bingung, nggak bisa ngomong kok. Nah, kalau bingung terus Bingung. Ada saya, ada ibu, ada Umi, ada Gus. Coba kamu ngomong. Gimana ini? Al bapaknya, ibunya sudah sakit. Kalau bapak Bagaimana? ibunya sakit itu jangan dihubung-hubungkan dengan kita, Bu. Enggak, maksudnya kita mau menekan Al lagi sudah nggak bisa. apalagi Mas Alfian tadi siang itu udah ngancem-ngancem saya kalau saya Nah itu. ikut campur ini terus. Dikira membela ini. Iya, dikira saya membela pihak keluarga sini, padahal enggak. Dan saya dianggap saya memojokkan. Iya, Pak. Gitu. Dan saya nggak enak lah, saya hampir mau dipukul lah dan sebagainya lah. Saya bingung terus, bingung saya. Saya bingung mau ngomong apa. Kalau nggak percaya gini saja, besok siang Bapak saya jemput sama Ibu, sama Mbak Wulan. Silakan saksikan sendiri keluarganya seperti apa. Ke rumah Al untuk membuktikan kebenarannya. Iya. Bapaknya sakit itu. Iya, Gus. itu. Supaya semua masalahnya clear loh. Dan di sini Mbak Wulan, tolonglah terbuka saja Mbak. Siapa yang meniduri sampean? Ngomong ya Nduk ya, ngomong. Di dekatmu ada ibu, ngomong aja, kamu nggak usah takut. Ada Gus Nur. Terus bagaimana bisa selesai kalau kamu nggak ngomong? Dan bingung mau ngomong apa.
Sejak kemarin kamu selalu bingung. Ibu lebih bingung lagi untuk Kalau kamu mengatasi bingung terus ini. gak mau menjawab, tidak ada akhirnya. Lebih bingung. Terus bagaimana Gus? Kalau Ya saya nggak ngerti. kayak gini. Saya nggak ngerti, Pak. Apa yang harus saya lakukan? Dan terus itu bapak dari bayi itu siapa? Kan yang tahu cuma Mbak Wulan. Semua punjernya di Mbak Wulan. Jangan bikin kami sakit karena mikirkan hal ini yang tidak ada ujungnya, tidak selesai. Apa sampai ya kalau sampai mau siap menanggung anak itu sendiri nggak masalah. Gitu loh. Saya kan hanya niat ingin membantu. Ya sudah. Kamu Terus terang ngomong, saja. Terus terang, biar di sini ada Gus Nur, biar nanti Gus Nur ikut membantu. Ya sudah lah. Ya sudah. Misalnya nggak ada yang, Mbak, nggak perlu, perutnya nggak perlu kayak begitu kan. udah biar saya saja yang Bu, tanggung jawab Bu. sama ini. Tidak. Sadar. Udah sini aja lah. Saya gugurin aja juga nggak Kamu apa-apa. kamu ingat dosa. Kamu ingat dosa. Coba duduk lagi. Dosa sampai kalau menggugurkan dosa nggak benar, nggak benar. Duduk lagi. Kenapa harus digugurkan? Gitu loh. Kan nggak berdosa itu. Lebih baik kamu ngomong. Udah lagi aja. Pak, saya tak pamit dulu lah. Bu, saya pamit dulu. Biar saya. Iya. Bu, mohon maaf, mic-nya bisa saya ini, Bu. Bisa, Gus. Iya. Makasih. Iya. Saya pamit dulu. Tolong dipantau anaknya, jangan sampai digugurkan. Terima kasih. Iya. Terima kasih Gus. Monggo. Iya. Ingat pesan saya, jangan digugurkan. Udah gitu, nggih. Nggak usah digugurkan. Ya udah, assalamualaikum. Pusing saya, capek. Ini ada mobil siapa? Oh, ini Mas Alfian. Bentar, kamu sini. Kamu sini. Mas Alfian. Mas, udah Mas. Ini kenapa? Mas. Kowe ini teko maksudmu apa? Jelasno karo aku. Ngopo kowe teko rene maksudmu? Ning Mas. ora sopan ora apa. Terus ngene. Mas. Ora ngerti ra teko sakebarane kowe mulane gone wong malah koyo ngene. Maksudmu kepiye? Maksudmu apa? Maksudmu apa? Mas. Dijelasnya dhisik. Karo wong tuwa koyo ngono kowe. Karo wong tuwa koyo ngono. Maksudnya wong tuaku. Apa hubungane wong tuaku karo aku? Mas. Dijelaskan dengan baik-baik. Masuk saja, dijelaskan baik-baik. Sampai sama apa? Iya. Koyo ngene iki aku ora. Koyo ngene apa hubungane kowe karo aku? Wong tuamu loro kok kowe hubungane apa hubungane? Mas, dijelasnya dhisik. Ya wis, Bu, ora sama. Udah, Mbak, Mas. Sama nggak boleh kayak gitu sama orang tua. Ini ibu loh. Santai lah, Mas. Jangan kayak gitu. Udahlah. Ora ngerti aku tujuan masalah. Udah gini, diselesaikan baik-baik. Kok koyo ngono? Mas, masa sama pacarnya sendiri kayak gitu? Udahlah, Mas. Ora entuk wong lanang koyo ngono. Wong lanang sing bijaksana kudu piye carane mutuske ora koyo ngono iki. Ini mabuk ini, Pak. Udah, Mas. Emosi sing lan. Sampai kena alkohol loh, Mas. Sampai kena alkohol loh. Mas. Udah. Astagfirullahaladzim, Mas. Udahlah. Unimu wis ora karu-karuan sing lakoni kowe, unimu koyo ngene. Aku kurang apa kowe? Ngono. Udahlah, Mas. Aku kurang apa kowe? Masuk saja, duduk, Kowe Mas. njaluk apa-apa tak turuti, sampai gak melok sana. Menang. Hei, Terus, itu tutupnya apa maksudnya koyo ngono? Ya sudah, mau ngomong apa silakan. Silakan ngomong apa. Maksudnya apa koyo ngono? tinggal kerja tiba-tiba kok ngono. Pacaran di depan, sok kalem. Kuwi kan kelakuan kowe. Kuwi kan nggo nutupi, Nduk. Kowe njaluk apa-apa tak turuti. Aku kerja kan. Kowe manut. Kuwi kan nggo nutupi kelakuan sing kecebek ora. Bapak kene. Baik kowe ora bener. Tak tinggal kerja bae wani. Karepmu le, sak karepmu mau. Tapi ini kan pacar sampean, Mas. Boten. Tergatal. Rumono wae Nduk, apa ini? Mergo kuwi mau. Enggak, sampai kenapa marah-marah tiba-tiba kayak gini? Bapak ibuku loro. Iya, saya tahu. Tadi siang saya sudah tahu. Ke rumah sampean, bapak sampean sakit, ibu sampean sakit. Tadi saya barusan juga membahas itu. Itu loh. Ki mesti sak kowe. Sebentar, Gus.
Terus apa hubungannya dengan orang tua dia sakit kok marahnya dilampiaskan di keluarga Lah saya? coba ditanya masalahnya apa? Tujuannya baik-baik datang ke sini apa? Mas, udah mas, Orang udah. wong tua kaya dure, Udah, kowe nemoni udah, bilahi Mas. apa Udah, mengko. enggak baik Wis mas, mengko. udah lah mas. Terbukti kekalahan. Udah mas, udah. Mas, sampean kena alkohol mas, istighfar mas, udah, Kersane, Gus. istighfar, Kersane, Gus. istighfar mas. Kersane mengki enten kejadian apa, Gus? Wes saiki gak kenal aku. Ya sudah mas, kalau pengen bubar ya bubar saja, kalau pengen putus putus saja. Yang penting jangan pakai kekerasan mas. Udah. Sampai nek gelora aku golek mana? Sekarang ndi? Urusan koyo ngono aku bisa, Bro. Yo. Iya, Rek, tutup nek kowe bocah nom, ngumbar nafsumu. Kowe gak usah kenal aku. Bae wedi wedokan kok ngono. Mana lho? Rungokno. Bela-bela mati-matian njaluk apa-apa tak turuti balas ngono. Wis kowe ora perlu susu, ora perlu susu. Ora perlu susu nang kene. Neng omahe wong, neng omahe sopan satu Ngene. Pokoke kok sampai enek apa-apa ning keluargaku. Kowe karo kowe Mas. Aku gak ngerti Mas apa kowe kok enek terus. Ya. Entekno. Wis, ora usah urusan iki. Entekno. Lah, kenapa sampean ngancam saya? Kenapa sampean ngancam saya? Saya kan nggak ngerti apa-apa di sini, saya cuma penengah. Pokoknya sampai iling-iling ya. Iling-iling. Sampai ono apa-apa ning keluarga bapak ibu. Kok papa entek. Kowe ngancam aku. Yo. Kowe ngancam aku. Yo. Titenono. Panjang urusan karo. Iki omahku aku bersak ngusir kowe. Lunga. Udahlah, nggak usah ancam-ancaman. Udah. Lunga. Iki omahku. Mas tadi sak tadi nengah ya, Pak. Udah. Pokoknya enek apa-apa ning keluarga ku siji. Sakjane Gus, ancamane ning aku kaya ngono. Ning keluargaku tak imbase. Iku mengko dawa isi urusan karo. Entekno. Lunga. Gus. Pangapunten. Kados ngaten menika. Kados pundi sikap ingkang kados ngaten menika. Monggo. Udah, saya tak pamit dulu lah, saya pusing. Mas Alfian dalam kondisi mabuk, berusaha melabrak dan menghajar Ustadz Hanafi. Beruntung Gus Nur Samsun bisa melerai, dan hal yang fatal itu kemudian tidak terjadi. Namun Gus Nur Samsun juga masih belum mendapatkan petunjuk yang terang, karena Wulan masih tetap bungkam. Sepertinya dia merasa sangat tertekan, sehingga dia tidak berani jujur untuk mengatakan. Lalu apakah yang kemudian dilakukan Gus Nur Samsun untuk mengatasi masalah Wulan yang demikian itu? Silahkan disaksikan di video selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan video yang penuh perjuangan dan keagungan ini. Ambillah sisi baiknya dan tinggalkanlah sisi buruknya. Tentunya kami juga berharap video dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga bisa menghibur sahabat semuanya. Putar tasbihnya dan baca solawatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.